Okay, boys, here we go. Halo Celengers, apa kabar nih dengan kalian? Masih ingetkah dengan mantan kalian? Haha, bercanda. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Fantasy of the Girl. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melebur ke alurnya. Di awal cerita, pada sebuah sekolah SMA, dua orang siswa sedang latihan drama teater. Wanita yang terbaring itu adalah pemeran utamanya yang bernama Sunwa, berkarakter gadis imut yang ceria. Mereka sedang berlatih memerankan peran Romeo dan Juliet. Mereka terkejut saat melihat jam menunjukkan pukul 12 siang. Rupanya mereka akan mengikuti casting drama teater. Namun sesampainya di sana ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Karena mereka keasikan latihan, akhirnya mereka ketinggalan casting. Sahabat Sunwa yang ingin sekali mengikuti itu merasa kecewa hingga menangis. Kemudian Sunwa menghiburnya dengan naik ke atas panggung dan memerankan peran Juliet. Tanpa sengaja seseorang melihatnya dari kejauhan, yang mana ia adalah perekrut klub drama sekolah. Setelah menanyakan namanya, lalu ia pergi meninggalkannya. Sunwa yang ingin mengikutinya namun gagal karena pintunya terkunci. Kemudian ia ditraktir sahabatnya untuk makan. Setelah makan, mereka berpisah untuk pulang. Sunwa yang pada saat itu nampak lelah dan perutnya kenyang, ia pun tertidur lelap di busnya. Ia tidur pulas hingga ke ruang angkasa. Ia terbangun saat bus mengerem mendadak. Sunwa mempunyai keluarga yang lengkap dan harmonis. Mereka bercanda di saat makan malamnya. Di pagi hari, teman laki-laki Sunwa datang dan memanggil ibu ayahnya sebagai mertua. Rupanya ia datang untuk meminta tolong kepada Sunwa untuk mencatok rambutnya yang keriting. Laki-laki itu sepertinya menyukai Sunwa. Saat ia mengintip Sunwa di kamarnya, ia terkejut saat seseorang berbicara padanya. Sunwa berangkat sekolah bersama kakaknya. Ia berlari agar dapat segera tidur di busnya. Di dalam bus, sepasang siswi membicarakan kakaknya dan nampaknya kakak Sunwa sedang menjadi bahan pembicaraan. Sesampainya di sekolah, pelajaran pun berlangsung. Sunwa yang mengantuk pada saat itu seperti mendengarkan dongeng dari gurunya. Akhirnya ia pun tertidur di kelas. Kemudian ia terbangun saat merasa lapar. Seperti biasa, di sekolah selalu ada yang menjadi idola. Idola di sekolah itu bernama Hanam. Ia adalah senior dari Sunwa. Sunwa dan sahabatnya melihat Hanam dari kejauhan. Sambil melihatnya, sahabatnya itu tak sengaja membicarakan kakaknya. Sunwa pun berubah menjadi sinis. Kemudian pengumuman lolos casting pun ditempel di mading. Sahabat Sunwa kecewa karena tidak masuk dalam daftar. Namun di situ tertulis nama Sunwa menjadi Juliet. Lalu Sunwa ingin bertemu dengan Soyun. Di sana ia juga bertemu dengan Hanam. Hanam pada saat itu sedang ganti baju. Sunwa mengatakan bahwa ia tidak ingin memerankan Juliet karena ketidakpercayaan dirinya. Namun ia ditahan oleh Hanam dan meminta Sunwa tetap menjadi Julietnya. Kemudian sahabatnya pun memintanya untuk tetap mengikuti drama itu. Karena ia menyukai Hanam, ia tidak suka jika orang lain yang menjadi Julietnya. Dari kejauhan, ia melihat kakaknya yang berjalan sendiri dan nampak sedih. Sepulang sekolah, ia bertemu dengan teman keritingnya di tempat dindong. Lalu mereka pun asik bermain dindong. Setelah itu, di rumah, Sunwa melatih perannya sebagai Juliet. 그렇게 정처 없이 흘러가는 것이 사랑이라는 걸 알았다면. 야, 연극? Di hari berikutnya, Sunwa juga mulai latihan di sekolah. Hanam pun datang untuk latihan. Sebagai sutradara, Soyun membagikan dialog. Soyun memanggil Sunwa untuk menanyakan kesiapannya, dan ia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rupanya Soyun mempercayakan peran Juliet kepadanya. Saat pulang sekolah, si rambut keriting telah menunggunya. Tiba-tiba, Hana muncul dan mengantarkannya menggunakan motor. Di perjalanan, motornya mogok. Di sini Sunwa mulai memperhatikan Hanam. Sesampainya di rumah, Sunwa memberitahu kepada Hanam bahwa sahabatnya menyukainya. Hanam mengatakan untuk memperkenalkannya saat latihan besok. Sunwa tiba-tiba mengatakan alam semesta sambil menunjuk langit. Hanam melihat tingkah anehnya. Sunwa menjelaskan jika tiba-tiba sepi, menurut dia jika mengatakan alam semesta akan membawanya ke dimensi keempat.
Hanam pun terheran-heran. Sunwa menggosok punggung ibunya saat mandi. Ia bertanya mengapa tubuhnya seperti itu. Ibunya lalu menyuruhnya untuk segera mandi. Di sekolah, Sunwa pergi ke kelas kakaknya membawakan bekal. Di sana ia bertemu dengan Soyun. Kakaknya pada saat itu tampak tak senang. Sepulangnya, rupanya Soyun telah berada di rumahnya, bermaksud untuk belajar bersama kakaknya. Sunwa pada saat itu diminta oleh kakaknya untuk pergi dan tidak mengganggu proses belajar mereka. Soyun yang pada saat itu merasa kasihan dan memberikannya permen. 언니라고 불러. 선주 대하는 것처럼 편하게. 네. Di kemudian hari, saat Sunwa sedang lari-lari, ia melihat Hanam di atas gedung sekolah. Ia terlihat sedang merenung. Lalu Sunwa menghampirinya. Kemudian Sunwa yang pada saat itu mengikuti Hanam pergi. Lalu ia diajak ke tempat rosok. Ia mengobrol sambil bermain trampolin. Saat perjalanan pulang, Sunwa dipanggil oleh si keriting dan menanyakan mengapa akhir-akhir ini Sunwa sering pulang terlambat. Ia selalu menunggu saat Sunwa pulang sekolah. Keesokan harinya, Sunwa latihan untuk dramanya nanti. Kemudian ayahnya tiba-tiba datang dan menemaninya latihan. Ia menjelaskan bahwa ia sedang stres karena harus menghafalkan dialognya dalam waktu 3 minggu. Di samping sekolah, Sunwa dan sahabatnya sedang membicarakan Hanam. Lalu Sunwa membawa sahabatnya itu untuk menemui Hanam. Sebagai penggemar beratnya, ia mengetahui kesukaan Hanam. Setelah itu, Hanam merangkulnya dan mengajaknya pergi bersamanya. Lalu scene berpindah pada suatu tempat yang asing, yang mana Sunwa berpakaian astronot dan berada di Mars. Di padang pasir itu, ia melihat Hanam yang sedang tergeletak lalu menyadarkannya. Kemudian, sebelum latihan, Sunwa membersihkan meja sutradara. Lalu ia tertuju pada loker Hanam dan membukanya. Ia terkejut saat Soyun tiba-tiba datang. Soyun mengukur badan Sunwa untuk membuatkannya kostum. Soyun lalu terdiam saat ia mengukur dadanya. Mungkin, sudahlah. Soyun mulai memperhatikan Sunwa. Lalu Hanam datang dan menunjukkan aktingnya sebagai Romeo. Ia juga mencium tangan Sunwa. Di sini, Soyun terlihat tidak suka. Kemudian, saat Sunwa membersihkan kelas sambil mengobrol bersama sahabatnya, ia lalu membayangkan sedang bersama Hanam. Suasana pada saat itu sangat membuatnya nyaman. Angin sepoi dan pohon yang rindang membuat Sunwa kemudian berteriak. Di suatu tempat, ia mencari dan menemukan Hanam yang sedang ngecil sambil dengerin musik dan tertidur. Sunwa pada saat itu memperhatikan Hanam. Sepulangnya, ia bertemu si keriting. Ia mengatakan bahwa ia telah menjadi monster. Ada yang berbeda pada dirinya. Di malam itu, rupanya Hanam telah menunggu di depan rumah Sunwa. Rupanya mereka hendak pergi berkeliling kota. Pada malam itu, hujan sedang turun. Singkat cerita, Sunwa duduk bersebelahan dengan Soyun. Ia tertidur di pundak Soyun. Di kelas saat berdoa sedang berlangsung, Sunwa mengeluh bahwa ia sedang sakit. Namun kata dokter bahwa dia baik-baik saja. Sunwa mengatakan bahwa ia merasakan pusing di kepalanya seperti mendengar suara daun. Setelah itu, Sunwa pergi ke kelas Hanam. Lalu ia memperhatikan Hanam yang sedang membaca buku. Saking terlenanya, guru pun datang. Ia lalu berpura-pura menjadi murid di kelas itu. Hanam pun tersenyum melihatnya. Hana memotong rambut Sunwa. Sunwa lalu meminta untuk latihan drama hanya berdua dengannya. Hana menyetujuinya dan mengajukan syarat padanya untuk berjanji tidak akan jatuh cinta padanya. Sunwa hanya terdiam mendengar hal itu. Singkat cerita, Sunwa telah berada di rumah si keriting. Ia melamun di depan meja komputernya. Si keriting yang tidak mengira Sunwa ada di kamarnya, ia merasa malu karena pada saat itu ia sedang melihat video enak-enak di komputernya. Sunwa lalu menggoda si keriting, mengatakan manakah yang lebih seksi antara yang di komputer itu ataukah dirinya. Pada saat itu, Sunwa juga menanyakan apa arti cinta pada si keriting. Jawaban si keriting tidak membuat Sunwa puas. 뭘 상상하는 건데 그런 거 아니라니까. Lalu di tempat latihan, Sunwa diminta Soyun untuk berlatih aktingnya. Tetapi Sunwa tidak fokus karena Hanam tidak berada di sana. Latihan pun berlanjut di luar sekolah. Mereka juga membuat tenda karena mereka akan menginap. Pada malam hari, terlihat Sunwa dan Hanam berada di satu tenda.
Soyun yang akan masuk tenda lalu terhenti karena melihat Hanam dan Sunhwa berciuman. Keesokan harinya, mereka melakukan gladi bersih. Soyun yang melihat adegan Romeo dan Juliet nampaknya tidak suka. Soyun meminta Sunhwa untuk mengulang-ulang pada aktingnya. Merasa Sunhwa dikerjain, Hanam pun melanjutkan dialognya, tetapi Soyun memintanya untuk berhenti. Lalu tiba-tiba ia mengamuk dan pergi. Kemudian Hanam menghampirinya dan menghentikan amukannya. Sunhwa menanyakan apa yang telah terjadi, tetapi Hanam merahasiakannya. Setelah itu Sunhwa pun terdiam dan hari-harinya tak bersemangat. Saat cuaca indah, ia selalu pergi ke atas gedung sekolah untuk mengambil gambar. Lalu tiba-tiba Hanam datang dan mengajaknya pergi ke pantai. Di sana mereka latihan untuk drama teater sekolahnya. Mereka juga mempraktekkan adegan ciumannya. Lalu Sunhwa melihat suatu album yang berisi foto Hanam dan Soyun. Karena merasa Soyun telah cemburu dengannya, ia memberikan foto tersebut dan cepitan rambut yang diberikan Hanam kepada Soyun. Kemudian scene berpindah saat dulu Hanam bersama Soyun. Dijelaskan bahwa dulu mereka mempunyai perasaan, namun Soyun tidak dapat menerima perubahan dirinya sehingga membuat hubungan di antara mereka gantung. Hanam mengatakan kepada Soyun bahwa setelah pertunjukan ia akan berangkat ke New Yogyakarta dan dia menanyakan untuk ikut bersamanya. Kemudian tiba di hari pementasan. Sunhwa yang pada saat itu galau memutuskan untuk menerima kenyataannya. Hanam terkejut saat pemeran Juliet bukan Sunhwa melainkan Soyun. Ternyata Sunhwa telah meminta Soyun untuk kembali kepada Hanam. Sunhwa yang saat itu patah hati berusaha menguatkan dirinya. Setelah itu Hanam menemuinya di malam hari dan memberikan permen beserta celengan babinya. Di sini secara tidak langsung Hanam telah berpamitan dengannya dengan tidak mengatakan sampai jumpa seperti yang biasa ia katakan. Sunhwa yang semakin sedih dan merasa hal yang sulit baginya berusaha untuk melupakan dan menjalani hari-hari dengan ceria kembali. Karena cinta tak harus memiliki, dan film pun tamat.